Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Yuliawati, calon guru penggerak Angkatan 9 SD Negeri 1 Cibadak. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai pendidik harus dapat menerapkan disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah melalui konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, serta segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta mandiri, melakukan sesuatu tanpa mengharapkan hadiah atau diberikan hukuman. Disiplin penting diajarkan sejak dini karena untuk membentuk karakter positif sehingga anak mampu menentukan tindakan yang harus dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukan atau dihindari. Disiplin positif pun dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak sehingga dapat belajar dari kesalahan dan dapat bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua poin ini yaitu bersifat eksternal. Ketiga, untuk menjadi orang yang siswa inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang murid percayai. Siswa melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini adalah motivasi dari diri untuk melakukan sistem positif karena perilaku ini bersifat internal. Yang ketiga yaitu posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Guru sebaiknya ada di posisi manajer untuk membantu murid menemukan solusi atas permasalahannya sehingga murid belajar dari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi serta lebih bertanggung jawab atas perilakunya ke depan. Yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas harus disepakati bersama antar guru dan murid tanpa ada paksaan. Keyakinan kelas dibuat untuk menertibkan siswa di kelas. Menertibkan di sini bukan dalam arti pemaksaan, namun lebih kepada bertanggung jawab kepada diri sendiri. Karena keyakinan kelas disepakati bersama, maka sudah kewajiban siswa untuk menaatinya. Yang kelima yaitu segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ada 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Strategi segitiga restitusi ini pun diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid yang muncul dari diri sendiri tanpa paksaan agar memiliki perilaku lebih baik sepanjang hidupnya. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan penerapan budaya positif di sekolah, maka akan lebih mudah untuk mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang lebih mengutamakan kebutuhan murid, pembelajaran yang berpusat pada murid dan sebagai penuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan budaya positif dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, budaya positif bisa terwujud jika semua warga sekolah saling bekerja sama untuk menerapkan keyakinan sekolah, dan untuk penerapannya semua guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu dengan budaya positif akan memudahkan dalam terwujudnya visi sekolah. Murid lebih mudah diarahkan karena dengan pola hidup disiplin maka budaya positif akan terbentuk. Harapan-harapan pada visi sekolah yang berpihak pada murid akan terlaksana sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
Pada dasarnya saya telah memahami konsep-konsep inti pada modul 1.4 berbudaya positif antara lain disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebagai pendidik, saya harus dapat menerapkan konsep-konsep tersebut pada murid dan berbagi ilmu dengan rekan sejawat. Hal yang menjadi perhatian saya yaitu dengan konsep motivasi perilaku atau hukuman dan penghargaan. Seringkali terjadi pada kegiatan-kegiatan murid, kita memberikan hadiah kecil sebagai reward kepada anak, ternyata akan berdampak kurang baik. Bila diteruskan, akan memberikan pendidikan yang menanamkan rasa perilaku baik tetapi mengharapkan imbalan. Setelah mempelajari modul ini akan ada perubahan pada sistem yang kurang mendidik. Karena ternyata penghargaan bisa berdampak pada merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghukum. Untuk menjawab pertanyaan kedua, perubahan yang terjadi pada diri saya adalah dalam posisi kontrol. Saya seringkali menghukum atau memantau siswa, padahal ada cara yang lebih bijaksana yaitu sebagai manajer yang dapat menangani kesalahan siswa dengan segitiga restitusi, yaitu mencari solusi yang ditemukan siswa sendiri dengan arahan guru. Pengalaman yang saya alami untuk menciptakan budaya positif yaitu dalam menciptakan budaya positif, saya sering menangani anak yang selalu iseng pada temannya dengan menemukan solusi menggunakan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya bangga pada murid-murid saya yang menemukan solusi sendiri dari permasalahannya, dan saya lebih semangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik pada sekolah saya dalam penerapan konsep-konsep budaya positif adalah anak sudah mulai muncul motivasi intrinsiknya dan kesepakatan sekolah atau kelas mulai kondusif. Hal yang perlu diperbaiki adalah guru memposisikan sebagai manajer untuk mencari solusi pada masalah anak sendiri. Sebelum mempelajari modul budaya positif, saya sering menggunakan posisi menghukum dan pemantau. Perasaan saya selalu merasa bersalah ketika berinteraksi atau sesudah berinteraksi bersama anak. Setelah pembelajaran modul budaya positif, banyak materi bermanfaat. Saya menerapkan posisi manajer. Saat berinteraksi bersama anak, perasaannya saya merasa bangga ketika anak menemukan solusi dan menyadari atas kesalahannya dan lebih bertanggung jawab dengan perilaku anak ke depan. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan restitusi. Tanpa disadari, saya pernah melakukan segitiga restitusi, tetapi hanya menstabilkan identitas saja. Ternyata ada ilmu yang dapat menyelesaikan masalah anak dengan tanpa hukuman. Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, yaitu mengadakan curhat pendapat dari semua warga sekolah atau kelas untuk ikut berkontribusi membuat keyakinan sekolah atau kelas. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.